Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji hanya milik Allah. Mudah-mudahan kalian dan saya selalu berada dalam keselamatan dan serta diberikan kesehatan lahir batin. Di video kali ini saya ingin sedikit bercerita mengenai tentang astral ya, atau hal gaib yang mungkin pernah saya alamin. Dan sini saya mau ceritain kepada kalian semua. Sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Nah, untuk yang pertama, dulu saya diberikan suatu amalan sama guru saya. Dan setelah saya mengamalkan amalan itu serang berapa minggu gitu. Waktu itu saya pulang dari musola, kalau biasanya saya pulang dari musola, terus saya keluar, nah dengan gak sengaja sekitaran 5 meter dari musola, terus saya seperti ada yang nepukin tangan, gitu, ada tepuk tangan. Cuma saya nggak menghiraukan gitu, mungkin itu lain gitu kan. Pas saya melangkah lagi, nah di situ ada lagi suara tepuk tangannya. Nah pas itu saya coba ngelangkah lagi, nah ternyata makin mengarah ke saya gitu. Pas saya ingat kok setiap saya ngelangkah itu suara tepuk tangan tuh ada. Pas saya nengok ke sebelah kiri itu ada kebun, ada pohon-pohonan gitu, jauh dari musola itu, jauh ke rumah. Di situ pas saya nengok, saya kaget, saya bengong, saya natap ke bawah, ke atas, dari ke atas ke bawah lagi. Itu dari bawah gak ada ujungnya, dari atas juga gak ada ujungnya. Itu saking tingginya. Kirain saya cuma bayangan pohon kan yang kesorot lampu jalan. Ternyata bukan. Tapi ini kok malah maju nyamperin saya gitu. Saya mau minta tolong gitu, susah tok. Aduh, salah kaprah. Minta tolong, gak bisa. Mulut itu seperti kekunci, kaki berat, mau lari juga gimana gitu, saking takutnya itu. Karena saya nggak tahu. Nah pas itu saya diingatkan gitu kan dengan pesan guru saya gitu, yang mudah-mudahan beliau selamat ya, beliau sehat jasmani rohani sampai hari ini dan seterusnya gitu. Di situ saya ingat, kalau kamu dalam keadaan takut terus blank, lupa gitu kan dengan apa yang harus kamu baca. Saya ingat di situ baca sholawat. Di situ saya baca sholawat kan, sama 3 kali itu baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Nah di situ saya ingat, tahunya alhamdulillah gitu kan. Di situ pas ini saya nggak nengok lagi ke sana, nggak nengok lagi ke sosok itu, cuma saya langsung ke depan. Alhamdulillah tadinya berat pun jadi enggak gitu. Alhamdulillah saya bisa lari itu, kencang banget lari itu. Sewaktu umuran 17 tahun kalau gak salah saya itu dapat amalan tuh ijazah. Yang beberapa pas saya sampai di rumah guru saya coba ditanyain, Pak itu tadi saya ngelihat itu apa gitu kan. Ternyata yang diekspresikan guru saya cuma senyum, cuma ketawa ya. Itu hanya pertama gitu kan, harus lebih istiqomah, jangan takut gitu. Mungkin pikiran saya yang sekarang, jadi saya tuh lebih paham hidup kita itu tidak cuma manusia tapi ada alam lain gitu, di alam ini. Nah di situ saya coba selang berapa bulan, terus saya disuruh ke pesantren, di pesantren Bani Al-Muntasir. Situ saya coba mondok. Di situ alhamdulillah banyak yang saya temuin juga gitu. Kok saya lebih cenderung ke sini gitu kan. Saya lebih cenderung ke hal-hal
di luar nalar gitu. Saya juga percaya nggak percaya, sampai saya percaya. Oh ya, ternyata bener gitu kan. Gak tahu juga pas di waktu itu saya lagi berpuasa sunnah, menjalankan suatu ijazah juga. Nah, pas itu saya tepatnya jam 1 malam saya mau keluar tuh. Nah, saya lagi tidur, pasti saya lagi tidur itu waktu itu. Terus saya ngap, badan saya ngap banget, seperti ditimpa, seperti ditindiin sama orang gemuk gitu. Jangan orang gemuk, badan saya aja ngap kan. Begitu pas saya bangun itu, ya Allah, kenapa sih harus sosok ini gitu loh yang gangguin tidur saya. Pas saya bangun, gak ada, sosok itu udah gak ada. Saya buka pintu, saya lihat jam, oh ternyata udah jam 1:30 pagi. Nah saya di situ coba buat keluar, mau sahur ya, waktu mau sahur, mau dapur. Pas di luar buka pintu, kek, gitu, buka pintunya kek, buka pintu. Pas itu, Masya Allah, gitu. Ternyata sosok yang saya lihat itu ada di luar, lagi berdiri. Gitu. Saya melihat sosok pocong, sosok pocong lagi berdiri itu, kainnya itu kotor banget gitu, nggak dicuci kainnya. Sekarang kan zaman laundry. Pocong, pas saya keluar itu, wah, berat banget tangan saya, mau masuk lagi aja berat tuh, mau masuk kamar lagi percuma kan, dianya ada di luar. Ya udah saya jalan tuh, berat juga, sambil sholawatan juga, sambil sholawat terus. Ternyata pas di situ saya lihat lampu kali gitu kan. Saya lihat lampu nggak ada gitu, nggak ada lampu di situ. Tahunya di situ ada sok itu aja lampu. Saya takutnya masih ada pantulan gitu, pantulan cahaya dari ini dari bayangan itu. Ternyata bukan gitu kan. Saya nggak ngehirauin, saya saya berangkat ke bawah, saya lari ke musola. Di musola habis sahur saya masuk, saya tidur di musola tuh, karena takutnya masih di situ kan sosok itu gitu. Saya di musola, saya tidur di musola. Kebetulan hujan lebat di situ saat itu, saya pas di musola hujan lebat. Nah pas situ habis sholat sunnah tidur saya tuh, saking ngantuknya kan tidur. Saya sholat sunnah kan di pertengahan, terus itikaf kan diam pertengahan, sampai saya ketiduran gitu. Saya berbaring, gak kerasa saya berbaring itu di pintu musola kan begini nih, pintu 2. Nah pas itu saya masuk, tadi saya di tengah, saya udah lenyap, kalau saya udah lelap banget, Nah, pas itu saya seperti melihat seperti cahaya masuk dari pintu itu, masuk ke dalam. Terus sosok cahaya itu wujud putih, dan dia bisa mengangkat saya. Sementara setahu saya, selama saya tidur kan lebih sering di musola saya tidur dibandingkan di kamar, di pondokan. Di situ setahu saya nggak ada gitu, jarang banget, nggak ada, hampir paling ngelihat satu orang juga paling berapa kali dalam nggak setiap malam sholat sunnah tuh di musola gitu. Kebetulan waktu itu saya doang. Takutnya kan guru saya kiai gitu kan, wah kiai kali, takutnya saya takut malu. Saya tidur melek dikit, saya diangkat itu, terang banget itu, diangkat, dikepinggirin. Pas habis itu saya di situ tidur aja. Mungkin saya bangun, kepikiran bangun ya,
tapi masih ada kiai, takutnya kan lagi zikir gitu kan. Mending saya tidur, ntar nungguin kiai pulang baru saya bangun. Tahunya saya ketiduran sampai pagi di situ. Nah, pas selang di pesantren saya pulang, ya meskipun saya tahu apa orang tua itu pasti pengen anaknya itu terus berpendidikan, mencari ilmu gitu, orang tua. Tapi saya lebih mikir, kata, buat apa salahnya buat sementara saya buat apa di rumah ngebantu orang tua dulu gitu kan, mudah-mudahan ada rezeki baru saya berangkat lagi. Pas itu alhamdulillah di belajar beribadah gitu, nuntut ilmu di sini. Akhirnya saya buat mutusin ya udah, mungkin ini jalan hidup saya gitu kan. Saya harus berarah ke sini, kemanapun berarahnya, yang penting ada dalam keridhaan Allah, ada dalam kebaikan yang memang mungkin jalannya Allah gitu kan. Yang beberapa di situ saya belajar mengaji, berpuasa, berzikir, sholat, terus banyak yang diajarkan sama guru saya, yang mungkin lebihnya ke hikmahnya, ke hikmah, ilmu hikmah. Dan itu banyak sekali yang saya, ternyata lebih banyak gitu yang saya temuin di situ, pengalaman-pengalaman ya lebihnya ke dunia spiritual gitu. Saya tidak mengerti, saya tidak bisa apa-apa kecuali dengan izin Allah. Saya diberikan nasihat buat puasa, dijajahkan suatu amalan lagi, dan alhamdulillah beberapa lamanya di situ banyak yang saya temuin, seperti ibarat ini beradaptasi dengan alam lain gitu, lebih ke situ. Dulu saya sempat waktu di Banten, kalau saya di Banten, di Serang Serang Banten, saya berdua sama teman saya waktu itu. Di situ teman saya tuh pengen buang hajat dan minta tolong sama saya, tolong cariin tempat yang cocok, yang sekiranya sopan gitu kan. Kebetulan waktu itu ada di kebun ya, pohon bambu, pohon apalah gitu gede-gede. Nah, di situ saya coba buat membuka batin saya, buat melihat gitu, buat merasakan keberadaannya mereka, ya, keberadaannya alam gaib. Takutnya di situ tempatnya atau apa kan, saya nggak tahu. Pas saya alhamdulillah dengan izin Allah saya berinteraksi dengan sosok. Nah di situ ada sosok ya, hitam karena dia itu tidak bisa jelas, apalagi masih sore lah, itu maghrib kalau salah, sore. Ternyata dia itu tidak terima gitu kan, dikira saya itu menantang gitu, padahal saya tidak. Saya meminta izin karena saudara saya mau buang hajat gitu kan, diizinkan di tempat ini karena ini juga milik Allah, saya makhluk Allah juga. Pas itu ternyata ada teman saya. Di mana katanya, nanya teman saya tuh, jangan di sini ya, jangan ya. Saya ke bawah nyari, nah di sini aja kata saya. Oh ya udah, saya ke atas jarak 10 meter dibuang aja. Selang beberapa menit teman saya datang, udah alhamdulillah, ya udah kita ke atas lagi. Nah pas di atas ternyata makhluk itu masih ada,
masih nungguin. Cuma saya nggak bilang sama teman saya, takutnya teman saya takut gitu kan. Masih nungguin tuh. Saya di situ interaksi sebentar, saya mengucapkan salam pamit, kata saya dia diam aja, ya udah saya pergi. Di situ saya tutup semua tuh. Pas ini pulang dari Banten tuh sekitaran jam 10 malam ya, 10 malam. Nah di situ ternyata sosok yang tadi itu datang